Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan selalu baik bagi kami sepanjang istirahat kami. Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan dengan penuh sukacita. Pagi ini juga Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur Daud ini adalah merupakan satu bagian firman Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana Daud menyatakan bahwa dia adalah domba daripada Tuhan Yesus. Artinya kalau Tuhan adalah gembalaku, berarti kita sebagai domba-dombanya. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Firman juga mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Nah, itulah kata firman Tuhan juga kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjadi domba Allah, artinya ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga kita mau disebut sebagai domba Allah. Karena Tuhan katakan yang percaya kepadanya, akulah gembala yang baik. Berarti orang yang percaya kepadanya tadi adalah menjadi domba-dombanya semuanya. Percaya kepada Tuhan itu baik, saudaraku. Tetapi apakah kita cukup hanya percaya saja? Nah, tentunya kalau dia benar-benar domba ya yang percaya kepada Tuhan, dia adalah domba yang selalu mengenal suara gembalanya ya. Jadi kalau gembala itu memanggil dombanya, dia akan datang dan menurut apa yang dikehendaki gembalanya itu. Nah, jadi sekarang kita coba periksa hati dan pikiran kita. Apakah kita sudah mengenal gembala kita, yakni Tuhan Yesus yang menyebut kita adalah dombanya? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Karena ketika kita mau menjadi domba tadi, kita percaya kepadanya, berarti kita adalah domba Allah. Nah, biasanya gembala itu selalu membimbing domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau. Di sini dituliskan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, jadi domba itu membutuhkan air untuk kehidupannya, maka gembala tadi akan membawa dia ke air yang tenang. Demikian juga Tuhan sendiri akan selalu memberikan kita air kehidupan yang membuat kita tenang jiwa kita, saudaraku. Nah, karena Tuhan sendiri mengatakan akulah air kehidupan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Ia yang membimbing kita ke air yang tenang. Ya, Dia akan memberikan. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, benar saudara, karena ketika kita menerima firman Tuhan itu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, kita adalah domba-dombanya, maka Ia selalu memberikan air kehidupan bagi kita dan jiwa kita akan disegarkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, karena firman Tuhan itu selalu menuntun ke jalan kebenaran. Karena firman itulah kebenaran itu sendiri. Jadi ketika kita menuruti firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dituntunnya ke jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, karena nama Tuhan itu berkuasa ya, di
bumi dan di surga. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita tidak hanya percaya saja, tapi kita juga sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau tadi kita disebutkan domba, berarti kita adalah sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita sebagai pengikutnya. Karena ketika Tuhan bergembala itu memanggil dombanya, dia akan datang mengikutinya. Nah, demikian juga kalau hanya sebagai pengikut, apakah sudah selesai, saudaraku? Tentunya tidak. Seharusnya kita orang-orang yang percaya tadi jangan berhenti sampai pengikut Kristus saja, tapi kita harus menjadi murid-murid Tuhan. Karena murid-murid itu akan selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya Tuhan menyegarkan jiwanya, menenangkan hatinya, membawa ke rumput yang hijau yang membuat dia damai sejahtera, tetapi tentunya kalau sudah menjadi murid, ia akan bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi orang lain. Jadi kepada siapapun dia akan menyampaikan kebenaran itu, karena dia tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, katakan bahwa kalau kita memang ada menjadi domba ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga harus sebagai murid supaya kita bisa memberitakan Injil kebenaran, supaya semua orang yang mendengar firman Tuhan dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Biarlah kami senantiasa boleh taat setiakan kebenaran-Mu Bapa. Pakai kami jadi alat-Mu, menjadi murid-murid yang taat setiakan kebenaran-Mu, supaya kami juga dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, jangan kami saja yang merasa tenang jiwa kami, tetapi semua orang ketika dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup, maka mereka juga boleh mendapatkan ketenangan dan jiwa mereka disegarkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.